intinya tuh kalau 13 itu dasar perhitungannya bukan cuma satu, beberapa gitu. Oh, maklum ya, saya ini tukang nyalin. Ntar lagi nih mulai kita. Hmm, Belum, Belum. ntar lagi. Nah, ayo kita mulai. Wes. Biar kayak seminar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam para hadirin sekalian. Gimana kabarnya? Jadi kita mau bahas bab 13 gitu ya. Nah, jadi di bab 13 ini kita mau bahas tentang menentukan alokasi BOP melalui metode apa? After after lagi activity based costing. Nah, jadi ini nih berdasarkan aktivitas. Bentar, ini soalnya dipoto juga lah, biar muncul. Bentar ya. Soalnya itu 13 strip 6. Apa lihat buku sendiri-sendiri aja kali ya. Hmm. Hmm. Nah, jadi yang apa? Activity based costing ini kita itu nentuin alokasi berdasarkan eh, berbagai pemicu BOP gitu. Jadi sumber BOP ini ada banyak kan? Ada ada misalkan di 13.6 ini ada 4 aktivitas tuh. Ada perekayasaan, setup, perputaran mesin, dan pengemasan pesanan. Nah, jadi di situ ada 4 aktivitas yang memunculkan biaya overhead pabrik gitu. Nah, masing-masing biaya itu punya tuh pemicu yang beda-beda gitu. Ada yang berdasarkan jam rekayasa, jumlah persiapan, jam mesin, sama jumlah pengemasan pesanan. Jadi pertama, hitung besarnya biaya produksi per unit menggunakan sistem konvensional. Tuh. Untuk sistem konvensional kita make apa ya? Jam tenaga kerja. Jam tenaga kerja. Terangan. Oh ya, kita pakai jam tenaga kerja gitu. Nah, jadi kan itu yang di chipboard itu 20.000. Nah, yang di greyboard 60.000. Artinya total jam tenaga kerjanya itu adalah 80.000 gitu kan. Nah, kalau di apa namanya? Di konvensional ini dia seluruh BOP-nya itu ditotalin gitu. Kita nggak
memperhatikan aktivitas apa-apanya gitu. Kita cukup jadiin satu gitu. Terus dibagi dengan apa namanya 80.000-nya itu untuk menentukan tarif. Jadi tarif BOP per jam tenaga kerjanya adalah 55.000 per 80.000. Dapatlah ini yang konvensional tuh nggak memperhatikan pemicu biayanya gitu, nggak merhatiin jam rekayasaan, jumlah persiapan atau setup, jam mesin, sama jumlah pengemasan pesanan. Nah, terus setelah kita nentuin tuh namanya biaya overhead pabrik per jam tenaga kerja. Nah, kita eh, apa namanya disuruh nyari biaya produksi per unit. Nah, kita nyari apa namanya BOP per unitnya tuh. BOP per unitnya itu sebenarnya bisa langsung yang 687,5 ini dikaliin dengan yang 4 ini gitu. Jadi untuk produk chipboard ini memerlukan 4 jam. Nah, sejamnya kan 687,5. Nah, kalau dia butuhnya 4 jam, artinya tinggal kali aja 687,5 kali 4. Nah, kalau yang sebelahnya, yang greyboard, sama juga begitu. Jadi 687,5 dikali 3 gitu. Dapatlah hasilnya ini. Ini yang 4 dikali 687. Ini 3 dikali 687 gitu. Ini sebenarnya cuma embel-embel doang karena ngikutin buku gitu. Langsung aja bisa sebenarnya. Ini agak ngeribetin kalau Ya saya ngikutin. beda tahu. Beda gimana? Kamu pakainya yang per unit. Per unit. Jadi Jadi 55 juta dibagi 25.000. nggak bisa karena si metodenya lewat unitnya ya. Heeh. Itu tahu dari mana sih dia per jam kerja apa per unit apa per mana gitu? Nah, itu dia. Di sini bentar, 5.000, 20.000. Iya sih ya. Kan? Harusnya kita kayak dikasih tahu ini Hmm. ya, Pakai per unit atau apa apa? berdasarkan unit produksi, jam tenaga kerja atau biaya tenaga kerja Mm-mm. atau apa gitu kan. Hmm. Ini nggak ada. Ya udahlah, anggap-anggap lah jam tenaga kerja gitu. Oke, oke. Gue juga lupa kenapa gue nulisnya jam tenaga kerja ya. Kayaknya gara-gara ngikutin buku deh. Di buku contohnya soalnya jam mesin. Jadi pakai jam juga mungkin gitu kan. Nah, Oke, oke. dah tuh anggap-anggaplah sama tuh sama Mayom itu. Nah, terus kita dapet tuh namanya yang BOP per unit dari chipboard sama BOP per unit dari greyboard. Yang ditanyakan biaya produksi per unit. Nah, biaya produksi itu BOP plus biaya bahan langsung plus biaya tenaga kerja langsung per unit karena diminta per unit. Jadi, yang ini biaya bahan langsung ini nih. Nih dari si apa? Chipboard ditambah BOP per unit dari si chipboard dapatlah 6.250. Kalau yang ini sama tuh dapatnya dari apa namanya? Dapat dari ini buku.
Di situ kan tulisannya biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung per unitnya udah dikasih tahu tuh 1.000 plus BOP yang udah kita dapetin cari tadi. Ditotalin dapatlah ini 3.000 tuh. Ulang, 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 tolong. Ulang. Nah, yang mana, yang mana, yang mana tuh? Dari yang menghitung biaya produksi nih. Jadi kan biaya produksi itu ada 3 sumber tuh. Biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, sama BOP. Biaya tenaga, ini kan udah dapat di buku nih, udah ada di buku. Ini juga udah ada di buku gitu. Nah, ini udah kita cari tuh nih, BOP-nya. Dapatlah segini. Kita turunin. Ini juga nih sama. Nah, kita jumlahin tuh biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, sama BOP. Dapatlah biaya produksi per unit. Ini gimana? Ya, paham. Sip. Terus, mana? Ini ya, yang ini. Ini dan segi ini. Ini. Nah, itu sebenarnya nggak usah lah. Ntar lupa kan, tinggal langsung aja. Ini dikaliin ini buat nyari BOP si chipboard. Terus ini dikali ini buat nyari BOP si keyboard. Gitu aja. Pasti ibunya ngerti kan kalau misalkan kita apa? Oh, dapat dari sini gitu kan. Ya, tarif BOP langsung dikali yang per unit kalau ditanya per unit. Iya, langsung gitu aja. Oh, embel-embel yang 20.000, 687, 13 juta, 5.000 itu nggak usah. Ini dari per jam ini tarif 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 itu dapat dari ini mana namanya si ini dikali dengan 687,5 dapatlah ini dibagi dibagi ini juga dibagi dapatlah ini. Nah, diketahui di sini. Mm-mm. Yoi, geser ya. Apalagi nih yang mau ditanya lagi? Geser dulu. Nah, lanjut nih. Nih, udah berdasarkan aktivitas. Jadi sumber biaya BOP-nya itu nggak dijoinin jadi satu, tapi dipisah-pisah gitu. Ada 4 sumber BOP, perekayasaan, terus setup atau persiapan, perputaran mesin, dan pengemasan pesanan gitu kan. Kita pertama nyari itu, nyari apa namanya, biaya perekayasaan untuk setiap jam perekayasaan. Jadi apa namanya? Jadi namanya ini ini kan untuk total biaya perekayasaan si berapa nih? 4 juta nih. Nah, kita mau nyari per unit gitu ya, per unit si ini nih. Nah, di sini diketahui itu kan eh,
apa sih namanya, di chipboard dia memerlukan 4.000 jam perekayasaan. Terus di grayboard memerlukan 6.000 jam perekayasaan. Berarti totalnya 10.000. Artinya untuk setiap jam perekayasaan Rp460 gitu. Ini untuk setiap jam perekayasaan. Nah, terus udah dapet kan nih 460. Nah, untuk si chipboard ini totalnya gitu ya, 4.000 gitu. Kan tadi kita tahu tuh 460 itu per jam perekayasaan, ya kan? Kita mau nyari tahu tuh si chipboard ini dapat alokasi biaya perekayasaan berapa. Jadi 460 kali 4.000 itu total biaya perekayasaan di si chipboard ini. Nah, yang ditanya itu kan per unit. Makanya gua bagi unitnya gini. Dapatlah 368. Contoh lagi nih, yang ini nih. Tadi kita dapat nih 460 itu untuk per unit jam perekayasaan. Sedangkan si grayboard ini memerlukan 6.000. Berarti total ya, total biaya perekayasaan di grayboard ini 460 dikali 6.000. Itu totalnya. Yang ditanya per unitnya. Berarti dibagilah dengan si unit ini. Gono. Oke. Kita lanjut lagi nih, yang satunya nih. Contoh lain. Jadi nih, di sini kan biaya setup, ada biaya setup senilai 8.500.000 tuh untuk seluruh baik si chipboard maupun grayboard. Nah, kita mau nyari tahu biaya setup per jumlah setupnya itu berapa. Jadi biaya untuk setup sekalinya itu berapa gitu. Ini kan untuk 200 kali gitu. Untuk 200 kali totalnya 8.500.000. Berarti untuk setiap kalinya berapa? Dibagilah dengan jumlah 200 ini. Dapat 42. Nah, ini kan ceritanya per jumlah setup tuh kan. Nah, jadi si apa namanya chipboard memerlukan sebanyak 150 kali setup. Makanya biaya per setup dikali dengan jumlah setupnya. Jadi si chipboard ini mendapatkan biaya setup sebanyak 42.500 kali 150. Itu total tuh. Sedangkan yang kita diminta itu per unit. Makanya dibagi 5.000 per unitnya. Dapatlah ini 1.275. Lagi nih, eh, ini kita dapatkan 42.500 ini untuk setiap kali setupnya. Nah, di grayboard ini totalnya memerlukan 50 kali setup. Artinya 50 dikali biaya per setupnya. Dapatlah berapa nilainya. Nah, setelah itu, habis dapat total ini, si ini sama si 50 ini, nah kita bagi dengan jumlah unitnya karena yang diminta per unit. Kita bagilah dengan 20.000. Dapat deh per unitnya berapa gitu. Gimana? Masih ada Paham. contoh. Nah, ini masih ada contoh lagi nih karena ada 4 alokasi. Biar lebih paham lagi. Nih, kita lanjut ini nih. Biaya perputaran mesin per jam mesin.
Jadi totalnya dia 40 juta untuk keseluruhan. Sedangkan untuk setiap jam mesin, nah biayanya itu dibagi dengan jumlah jamnya. Dapatlah Rp400 biaya perputaran mesin per jam mesin gitu. Terus kita mau nyari tuh si chipboard ini dapat biaya perputaran mesin berapa? Ya 400 dikalikan dengan jumlah jam mesin yang dibutuhkan untuk perputaran mesin. Dapatlah tuh nilainya. Terus ini kan total nih. Nah, dibagi dengan 5.000 karena yang diminta per unit. Dapatlah segini. Jadi intinya yang bagian bawah itu apa namanya? Per unitnya nih. Kayak ini juga nih. Untuk unitnya berapa dibagi. Terus selanjutnya untuk biaya perputaran nih. Biaya perputaran nih, lanjut. 400 ini kan per jam. Sedangkan si greyboard ini totalnya si apa namanya produk ini 60.000 memerlukannya. Jadi 400 dikali 60.000 dibagi unitnya gitu. Untuk per unitnya berapa? Jadi dapatlah 1.200. Terus biaya pengemasan per jumlah pengemasan gitu. Jadi biaya pengemasannya itu kan 1.900.000 untuk total. Nah, untuk setiap pengemasannya artinya dibagi jumlah pengemasan. Dapatlah 158,33 untuk setiap pengemasan gitu. Nah, di sini kan untuk satu kali pengemasan 158. Sedangkan di chipboard ini memerlukan 2.000 kali pengemasan. Artinya total biaya pengemasannya itu 158 kali 2.000. Itu totalnya. Nah, sedangkan yang diminta per unit artinya dibagi dengan jumlah unitnya. Dapatlah ini. Terus ini lanjut lagi. 158 ini dikali dengan jumlah pengemasan dari greyboard. Kalau udah dapat total biaya pengemasan dari greyboard, kita nyari per unit. Makanya dibagi 20.000. Dapatlah 79. Jadi untuk setiap unit apa namanya produk si greyboard dapat alokasi biaya pengemasan senilai 79. Terus menghitung biaya produk. Nah, menghitung biaya produk kayak tadi sama aja. Biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan langsung, BOP. Tapi BOP-nya jangan lupa dijumlah. Karena tadi kan kita pisah-pisah gitu, nggak jadi satu. Nih, dijumlah nih. Oh, di total. Jadi ini, si ini, apa? Si, si mana? Bukan ini. Kok begini sih? Jadi si ini dijumlah sama si ini. Bukan. Ai. Mana sih? Si ini dijumlah sama ini. Sama ini. Sama ini. Sama ini. Dapatlah ini. Ini. Gitu. Ini juga dijumlahin lah. Terus berikutnya eh laba gitu. Laba berdasarkan dua sistem. Itu yang pertama karena yang diminta nih, hitung besar laba per unit untuk masing-masing produk dengan dua sistem. Nah, terus nih sistem yang pertama, sistem konvensional. Nah, sistem konvensional ini laba per unit untuk chipboardnya ini harga dikurang dengan total biaya tadi itu.
yang di awal-awal. Yang nih 6.250 itu. Yang konvensional. Yang mana, Be? Coba. Yang ini nih. Oh ya, ya. Yang konvensional ini nih. Ini 6.250. Itu untuk si chipboard. Terus untuk si greyboard harga jadi kurang dengan biaya produk gitu. Yang tadi yang konvensional yang nomor 1 yang di atas. Yang ini. Yang ini nih. Nah itu. Oke. Wih, bisa di spot lagi loh. Baru tahu. Nah terus ini sama aja, cuman beda angka doang. Ini kita dapat dari ini sini nih. Nah, sedangkan kalau yang dari greyboard ini, yang ini dapat dari si ini. Dapat deh ini, ini, ini. Jadi labanya beda itu. Intinya kalau si konvensional ini dia apa namanya BOP-nya nggak dipisah-pisah berdasarkan aktivitas jadi satu gitu. Total perkiraan BOP-nya berapa? Tapi ketika si apa namanya si ABC ini dia dipisah-pisah berdasarkan masing-masing aktivitasnya. Jadi yang muncul nggak cuman satu, makanya muncul banyak. Ada yang biaya perekayasaan per unit, biaya setup per unit, biaya pengemasan per unit, biaya perputaran mesin per unit, gitu. Udin kita aja yang ABC. Besok terus cara kita tahu ini per unit atau jam itu gimana besok? Ntar tanya aja sama itunya, mau yang mana. Bagi tahu sih boy nanti kok kerjain deh besok. Yoi. Kita jauh tapi absen. Mungkin. Iya bisa jadi sih. Bisa lebih. Iya maksudnya banyak gitu, nggak cuma satu. Iya kan beda. Lebih dari satu kan beda jenis industrinya, bakalan beda juga BOP-nya gitu. Kayak aktivitasnya bisa lebih banyak, bisa lebih dikit gitu. Tergantung dari soalnya nyajiinnya itu aktivitasnya apa aja, bakalan udah dikasih tahu gitu. Kalau enggak, tidak beda, beda perusahaan, beda cerita, beda soal, beda cerita. Tapi caranya sama kan, Dik? Ya, caranya sama aja. Caranya sama-sama begini, dibagi dengan apa namanya si apa namanya pemicunya, terus nanti dikaliin pemakaian pemicunya, terus dibagi jumlah unit. Nah, gitu-gitu lah. Itu aja. Heeh, nggak ada. Bab 12 nih. Ayo. Wah, ai bangun ai. Tidur kayaknya. Si Bunda tadi mendengarkan.
Iya, udah jawab, kira ini sudah bergeser. Coba di Galuh itu, dipanggil dulu Galuh itu. Iya galau nih. Nonton anime yang kan Kayaknya di mute sama dia, terus ditinggal. apa woy? Kita lanjut ke ini. Sebel Ay, bangun, ay. bangun bangun. Nih, terus kita ke bab 12. 12.5 gitu. Nih ya. Buat jurnal yang diperlukan untuk semua transaksi dengan sistem backflux costing. Jadi pertama tuh bahan yang dibeli dan diterima secara kredit. Artinya karena ini bahasannya adalah just in time dan backflux, makanya bukan persediaan bahan. Namanya jadi raw and in process RIP tuh pada utang usaha gitu. Karena ngutang. Yang kedua, bahan penolong yang digunakan sebesar 1.300.000. Bahan penolong ini gue sebut perlengkapan gitu. Jadi, perlengkapan bahan penolong ini kan bukan bahan baku utama tuh. Jadi, masuknya BOP. Makanya BOP pada perlengkapan. Terus, berdasarkan perhitungan, tercatat biaya upah dan gaji selama ini 39 juta. Terus dibayar tunai. Nah, artinya biaya upah dan gajinya itu 39 juta. Nah, pada kasnya keluar tuh 29 juta. Terus distribusi. Nah, tadi biaya upah dan gaji 39 juta itu didistribusikan tuh. Ada yang ke 6 juta, ada yang tenaga kerja langsung, tidak langsung, departemen pemasaran dan administrasi. Nah, kalau dia ini yang departemen produksi biaya tenaga kerja langsung, dia langsung dialokasikan sebagai beban pokok apa namanya penjualan, bukan PDP gitu. Nik, Karena yang itu raw nggak dibayar dulu nih apa gajinya? gimana? Yang habis biaya upah dan gaji pada kas, terus dibayar dulu bukannya? Utang upah dan gaji pada kas doang. Ini kan ini ceritanya langsung bayar nggak sih? Terus bayar. Gimana? Ya oke. Mau jadi itu. Kalau kredit sama aja sih, dia 39 juta pada utang usaha. Iya, utang gaji ya itu maksudnya. Mm-mm. Apa? Bagi dong. Terus lanjut ke biaya overhead pabrik. Ada namanya penyusutan aset tetap, ada asuransi yang jatuh tempo. Sama aja. Ini langsung tuh. Jadi BOP pada penyusutan aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap, sama asuransi dibayar di muka gitu. Niki, kalau security masuk mana? Security. Security ini ya, pabrik ya, Ya pabrik. BOP dah. Oke. BOP apa? Ya, BOP. Biaya tenaga kerja tidak langsung deh maksudnya. Gak hafal gue. Iya, intinya lo intinya itu dipikir kira-kira berkaitan langsung sama produksi nggak, kalau misalkan dia contohnya nih apa ya, Supir. ya tuh supir nggak langsung kan, nah bisa tuh
Tapi supir apa dulu Tapi supir, tergantung. iya, Kalau dia di tapi kantor enggak. Kalau dia di bagian pabrik baru ya. contohnya kayak yang tugasnya nganter-nganterin bahan baku dari gudang ke mesin gitu. Itu bisa jadi. Itu masuk apa itu kalau yang itu? Supir Ah, nganter bahan baku. BOP ya. BOP kok. Heeh. In- Enggak maksud yang dia orang maksud itu ini kalau misalkan kerjanya di pabrik cuman nganter-nganter barang. Yang jadi bahan langsung itu cuma biaya bahan sama biaya tenaga kerja langsung. Iya, Sisanya beten. kalau berhubungan pabrik masuknya BOP. Iya, kayak yang ngemas, yang motong, yang apalah, inilah, itulah gitu. Kalau kayak manajer, pengawas, terus apa namanya, akuntannya, terus teknisi, itu ini BOP, kan nggak langsung, nggak ngurus langsung. Hmm. Yang langsung, ya ini buruhnya. Iya, yang langsung ngurusin gitu. Yang bikin lah gitu. Terus lanjut nih, biaya overhead pabrik lainnya ada yang tunai, ada yang kredit. Nah, terus ini disebutnya ini biaya lain-lain gitu kan. Si ini Itu ada tahu itunya. apa? Punya punya gua BOP pada biaya lain-lain. Iya, maksudnya ini kan pas bayar, pas awal. Pas bayar ada yang kas, ada yang utang. Terus pas ini apa namanya? Pas dianggap BOP, baru BOP pada biaya lain-lain. Ini untuk masalah pembayaran, masalah pembayaran. Kalau ini untuk masalah pengakuan dia sebagai apa BOP. Jadi dua gitu. Hmm. Terus BOP ke dalam proses produksi dibebankan ke beban pokok penjualan. Di total tuh ada banyak, ada banyak. Nih, tuh dua, tiga. Nah, jumlahin lah. Dapatlah ini Kapan kurang nggak sih? 8 lebih. Itu kayaknya yang BOP yang salah deh. Harusnya BOP pada beban pokok. Eh, Enggak kan dia dialokasikan. BOP di kredit. Iya, dialokasikan jadi BPP. Terus dia kalau di kredit mengurangi itu dong BOP yang di debit. Iya, Oh, kan dialokasikan artinya udah nggak ada lagi di tempat semula. Makanya dihapus. Pindah gitu oh. istilahnya. Kurang tahu Nick BOP totalnya. Totalnya 83.980. Gitu? Iya. Ada lagi ya di atasnya? Oh iya ada. Oh iya. Maklum Iya. deh malam. Nah, jadi dapatlah 85 juta. Gono. Se se Jur. Habis itu kita lanjut ke bawahnya. Yang ini nih. Katanya komponen biaya bahan dari produk yang telah selesai proses produksinya di backflash dari akun raw in proses dan ke akun apa namanya persediaan produk jadi gitu kan. Nah, jadi ceritanya apa dipindahin gitu loh. Yang dari raw and in process ke persediaan apa namanya produk jadi gitu. Nah, terus di mana namanya
Si ini raw raw and in prosesnya itu kan ceritanya tuh tadi berapa ya? Berapa ya lupa gua. Nah, 80.600.000. Nah, dia kenapa jadi 79.950? Karena ada selisih antara bahan langsung di raw and in proses awal sama dengan bahan langsung di raw and in proses akhir. Yang awal kan 3.900.000. Yang akhir 4.550.000. Artinya raw and in prosesnya itu bertambah gitu kan. Yang sisa gitu, yang tersisa. Artinya yang kita peroleh di awal itu nggak kepake semua gitu. Makanya 80.600.000 dikurangin dengan selisih antara saldo akhir bulan dikurang saldo awal bulan si raw and in proses. Ini nih. Selisihnya berapa sih tadi? 9 650. 50K. Iya, benar. Terus selanjutnya nih ada lagi nih. Katanya komponen biaya bahan dari produk yang telah selesai proses produksinya di backflush dari akun persediaan produk jadi ke beban pokok penjualan. Ceritanya nih produk jadi di awal tahun itu kan 19.550.000. Nah, terus di akhir tahun 20.800.000. Artinya di akhir tahun saldonya bertambah kan? Nah, karena ini apa? Ada penambahan artinya itu sisa gitu, sisa dari yang kita produksi itu ya. Nah, yang kita produksi itu kan tadinya produk jadinya 79 juta. Nah, sedangkan katanya nyisain buat di akhir tahun 1.250. Artinya dikurangin 1.250 dapat 78.700. Kalau enggak gini, persediaan produk jadi ditambah persediaan produk jadi awal dikurang persediaan produk jadi akhir. Gitu. Dapat 78.700. Terus ini untuk biaya konversi. Kan katanya gini, apa namanya? Raw and in proses di awal biaya konversinya 169. Di akhir bulan saldonya nambah tuh jadi 273. Artinya raw and in prosesnya itu bertambah, makanya dia di debit pada beban pokok penjualan. Gitu. Karena tadi si raw and in prosesnya yang ini udah ke sini, yang persediaan produk jadi udah ke si beban pokok penjualan. Jadi kayak ujung-ujungnya udah nyampe ke beban pokok penjualan, makanya langsung ke beban pokok penjualan. Selisih antara awal sama akhir yang konversi. Raw and in proses. 273 kurang 169, Pang. Iya benar. 273 kurang 169. Kurang 169. Nah, terus yang 520 ini biaya konversi dari si produk jadi. Produk jadi awalnya itu kan 16.900.000 biaya konversinya.
Sedangkan produk jadi saldo akhir si biaya konversinya 17.420. Artinya yang di saldo akhir itu bertambah gitu 520. Artinya persediaan produk jadinya juga di jurnalnya di debit biar meningkat gitu, biar nambah gitu. Ya, kalau misalkan dia berkurang artinya persediaan produk jadinya juga berkurang, ditaruh di kredit. Tuh. Karena ini bertambah makanya di debit. Terus yang di kredit itu beban pokok penjualan. Artinya dibalik, beban pokok penjualannya nggak jadi istilahnya. Nggak jadi dialokasikan. Ay, Bang. Dari 16.900.000 sama 17.420.000. Ay, bangun, ay. Tidur kayaknya dia nih. Lagi mikir loh sebenarnya. Lagi mikir. Takut jurnalnya ini kebolak-balik semua. Iya sih memang awal-awal juga agak mikir. Untung Kepean, besok jam 10 bisa bertapa dulu loh. kepean, ay. Siap. Nah, bentar. Syarat-syarat bentar, we. Mantap. Terus 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 udah habis dah. Buku besarnya belum? Oh. Nah, buku besarnya bisa kan tinggal join-joinin aja debit kredit gitu. Apa yang mau dijelasin ya? Intinya tuh akun-akunnya ini. Dari jurnal-jurnal. Iya, apa namanya? Jadi yang kita itu nggak semuanya gitu, nggak semua akun itu kita kasih buku besarnya. Ini suruh aja. Jadi ini kita lihat lihat aja berdasarkan Dari mana? transaksi kita. Weh, Niki, Hah? 4069 tuh dapat dari mana? Dapat dari RIP di awal itu kan katanya saldo awal bulan Desember 2010 raw and in prosesnya itu ada 3.900.000 sama 169.000. Jadi di total gitu berapa? Awal-awal. Yang di awal bulan kan kalau apa buku besar yang di awal dulu baru nanti ada transaksi dapat yang terakhir. Ini nih yang awal nih. Mana sih? Nih. Terus ada transaksi nih, pembelian bahan, pindah ke persediaan segini, terus penyesuaian, dapat deh segini. Dapat dari saldo awal bulan si raw and in process. Kan ada dua, bahan langsung dan dia konversi di total. Iya.
Saldonya nggak dibuat debit kreditnya juga kan? Apa? Saldonya dibuat debit kredit. Iya, debit kredit biar kita tahu. Terus di kan kita ngejurnalnya pakai debit kredit. Iya, joinin aja, masukin aja, tinggal jumlah-jumlah. Heeh. Bahan pokok penjualannya itu nggak ada karena di sini nggak dikasih. Ya nggak sih, nggak dikasih kan? Betul. Udah, udah, udah kelar. Oh. Sisanya mahamin aja kak, kamu biar. Jurnalnya udah pusing. Heeh. Gimana? Sudah? Apa gimana? Berapa hari itu? 11. Tidak, udah lah sekalian ya. Udah ngantuk sih. Iya, iya. Yuk. Iya, iya. Udah, udah lobet. Nah gini nih. Kita ambil satu aja ya yang kayak mencerminkan semua materi. Mana ya? Oh, yang ada gitu. Nah ini nomor ini nih ada 3. Iya ada 3 nih. Ada metode langsung, metode bertahap, sama metode apa ya? Metode apa ya? Atau aljabar. Nah ini yang pertama metode langsung. Jadi metode langsung itu gampang gitu. Kenapa? Karena ya nggak ada aturannya gitu. Mana yang mau lo duluanin terserah gitu. Karena ujung hasilnya juga sama. Nih. Nah, caranya untuk mencari tahu angka 56 sama 68 dari mana? Caranya adalah itu Bapak 11 ya. Nah, gue buka dulu. 11 4. Nah, caranya adalah apa? Nah, sih soal ini. Oh, ini. Itu ada tulisan persenannya 45% sama 55%. Yang inspeksi. Jadi dicari aja 45% dari 12 juta berapa? 55% dari 12 4 juta 500 berapa? Kalau yang personalia juga sama gitu. Tapi dia beda. Karena dia cuma nyampe 90, nggak nyampe 100. Artinya dia untuk yang pengolahan bukan 30% beneran. Tapi 30 per 90. Karena cuma nyampe 90 doang totalnya. Kan dia ini apa? Metode langsung.
langsung itu kan dia dari jasa ke produksi, nggak bakal mempengaruhi jasa yang lain gitu. Iya, bener. Langsung dimasukin sama pengolahan pengemasan. Biarin aja gitu, karena nggak ada alokasinya gitu. Itu kepake kalau misalkan apa metodenya beda. Jadi kalau yang 90% ini gimana tadi? Jadi buat nyari yang pengolahan 30/90 dikali 12.400 berapa? 18.900.000. Oh, oh. Begitu juga yang ini pengemasan 60/90 dikali 18.900.000. Gitu. Apa yang maksudnya itu biar mencerminkan yang sesungguhnya gitu. Kalau misalkan pakai persen gitu, kita pakai 30%, terus pakai 60%. Nah, masih ada sisa 10%. Nah, alokasi biayanya kemana gitu. Ujung-ujungnya nanti dimasukin lagi ke pengolahan sama pengemasan. Kalau metode langsung nih ada pembagiannya dulu ya. Gimana? Ada pembagiannya dulu 30 bagi 90 gitu. Ya, kalau dia nggak nyampe 100 totalnya. Kalau nyampe 100 kayak yang inspeksi langsung aja, Wen. 45/100 dikali 142, berapa? 12.450. Ini yang bertahap. Yang bertahap udah medium lah, medium. Jadi yang bertahap ini baru kepake itu yang mana namanya si si ini si 5% sama si 10%-nya. Jadi ini mana personal ya? Personal ya. Kata ibunya itu yang duluan itu yang gede gitu. Jadi makanya 18.900. Kalau nggak ada kalau nggak ada apa namanya ketentuan. Kalau ada ketentuan ikutin mana yang duluan. Di sini nggak ada ketentuannya siapa yang duluan. Jadi yang gede dulu. Ada dah? Oh iya. Oh iya berarti benar. Ah, benar. Ini 18.900. Nah baru tuh ini 10%-nya. Ini 60%-nya, ini 30%-nya. Ini baru benar-benar 30/100, 60/100, 10/100. Nggak per 90. Karena totalnya 30, 60, 10, 100. Tuh. Terus yang inspeksi. Yang inspeksi sama nih. 45%-nya, 55% dari ini. Ini nggak dapet karena bertahap itu ketika dia udah ngeluarin sesuatu nggak bisa masuk sesuatu gitu. Ini kan udah ngeluarin nih di awal nih. Nah dia nggak bakal nerima lagi. Icanya kalau udah bersih jangan dikotorin gitu. Lanjut nih. Terus ini nih metode aljabar.
Ini aljabarnya agak kompleks sedikit karena ada yang nggak 100. Jadi caranya apa? Jadi kita menentukan mana yang X, mana yang Y. Lambang-lambangin nanti selalu mau lambang sigma, mau lambang lambda, mau lambang penta, apa-apa serah. Nah, gini. Ini nih X, ini Y. Ini penandaan menurut gua. Nah, untuk nyari departemen personalia, saldo si personalia ditambah alokasi dari si Y. Alokasi dari si Y 10% kan? Ya, Dari si apa? Personalia itu 10%. Artinya 0,1 Y gitu. 10% dari Y 0,1 Y. Terus yang ini nih, yang Y. Yang Y ini nih. Y sama dengan saldo si Y ditambah si apa namanya? Si alokasi inspeksi ke personalia yang 5%. Gua kenapa nggak pakai 0,05 karena di situ lebih dari 100% gitu, 105, ya kan? iya, Nah, kita tentuin persentase yang sesungguhnya gitu. 5/105 itu berapa persen? 0,047. Ya, benar, 0,047 berapa gitu. 5 dibagi 105 kan totalnya 105, nggak 100 lagi. Nah, itu dapat berapa? Nah, berarti nilainya kalau dibuletin gini kan? Ya, Berarti iya 0,047 itu kalau dipersenin berapa ya? 4,778. 4,8. Ya berarti yang sesungguhnya 4,8%. Makanya 0,048 X gitu. Yang sesungguhnya nggak pakai 5% karena dia totalnya 105 gitu, nggak 100 beneran. Nih, ini sebenarnya gue nggak dapat contoh sih, nggak dapat contoh, cuman ini ngide logikanya kayak gitu nggak sih? Kalau kalau apa namanya totalnya lebih dari 100 berarti dia memang bukan persen. Kalau persen kan 100 ya kan. Kita cari yang sebenarnya. Terus lanjut. Nah, itu kita selesaikan berdasarkan aljabar. Aljabar. Nih, masukin aja nih Y-nya. Y-nya masukin ke dalam Y yang ada di X. Dapet. Nih, jadi kayak gini. Dapat nih X-nya berapa. Kalau udah dapat X-nya, masukin X ini ke dalam si Y ini. Nah, terus udah masukin tuh berapa-berapanya. Bentar. Dapat nih X-nya 14.000, Y-nya berapa? 19.000. Artinya, kalau yang keluar itu bukan 12.000 tapi 14.000 gitu. Ini 14.000 yang keluar.
Yang ini nih. Yang saldo awal 12 juta. Yang ini. Oh, ah. Boleh bisa bisa kebalik sih. Maksudnya itu mana yang duluan gitu. Kalau misalkan yang duluan dialokasikan si personalia, personalianya kan di atas jadinya tuh di sini. Kalau misalkan personalianya di atas jadi buka kurung gini nih misalkan. Artinya kan di sini positif dulu, nggak negatif. Gimana ya? Iya, jadi ujung-ujungnya nanti dia bakal jadi nol. Karena arti sebenarnya itu bersamaan loh. Si inspeksi ini dapat dari si personalia ini dapat dari inspeksi. Nah, tapi mereka itu ketika mendapatkan satu sama lain, yang diperoleh itu nggak boleh di situ aja, harus dipindahin lagi biar tetap nol. Makanya nih, dia ada plus nih, plus. Tapi ujung-ujungnya pengurangnya gede, jadi nol. Bukan 12 juta pengurangnya. Nah, terus ini juga nih, dia udah dapat transferan 600 dari inspeksi, si personalia ini. Nah, dia dikurangin 19 juta. Biar apa? Biar nol. Jadi yang dia peroleh harus tetap nol. Jadi departemen yang kita apa urus di penentuan nilai produk itu sih apa namanya departemen produksi. Si jasanya itu harus nol semua gitu. Iya, 10%. Itu apa sih? Personalia ya? Personalia. 5%. 5% dari 105 dari 105. Kan dia nggak ini, nggak apa? Nggak 100%. 0, kalau lo memakai 0,48, bukan 0,048 boleh dikali dengan eh, berapa namanya 14 juta ini. Tapi kalau kita mau pakai apa namanya biasa 5 per 105, nggak per 100 karena totalnya 105 dikali 14 JT. Jadi kayak bagian-bagiannya lu dapat 5 lu dapat 55, lu dapat 45 gitu. Totalnya 105 gitu. Iya, 10%-nya yang 19 ini. Kan dia 10% karena memang benar-benar 10% gitu, 10 per 100. Kalau ini kan nggak beneran persennya. Dia nggak 100 totalnya, tapi 105. Makanya per 105. Gitu. Ya, sisanya dikali-kaliin aja. Ya sama, pernya 105. Kan dia totalnya 105, bukan 100. Jadi 45 per 105 dikali 14 JT. 19. Salah. Yang dialokasikan ini. Yang pindah. 19. Gimana sih ngeliat lupa loh. Itu 14,409,164 itu dikali berapa biar hasilnya 7 juta 547.
Oh, ini 4 berapa? 60%. 60%. Berapa sih? 60 enggak sih? Tapi Eh, hasilnya nggak segitu. Coba kaliin. Bentar. Pengemasan. Pengemasan. Ini apa sih? Dari Personalia, inspeksi ya? personalia. Dari inspeksi ya? Iya, inspeksi. Oh, iya 55 ini. Wah, saya pusing. Eh, Beda gak sih hasilnya? 7.925.000. bentar Iya deh. kan, ya Gini, kan? gini. Ulang aja lah ya. Jadi gini. Untuk nyari yang ini 55/100, ini 45 per apa? 45/100, 55 55/105 karena totalnya 105 si inspeksi ini. Oh, Ini per 105. Nah, maaf tadi ini bukan per 105 tapi per 100. Jadi ini per 100. Ini per 100. Ini per 100. Kalau ini yang 11 juta. Nah, itu tuh 60/100 dikali 19 juta. nomor sih. Kalau yang ini dari inspeksi, Itu departemennya inspeksi dulu apa personalia dulu sih? ini inspeksi dulu. Tapi tapi kok gue tulisannya personalnya dulu ya? Kebalik. Makanya. Kebalik. Sorry. Satu dua kelas dikali. Salah tulis gue. Gue malah masih ngikutin ini ya. Yang sebelumnya. Mana namanya? Yang sebelumnya kan departemen personalia dulu. Kebalik. Nih. Ini yang kan yang nomor 2 personalia dulu. Jadi gue paling nyatetnya salah ini. Alokasinya. Maklum. Kerja. Niki, ulangin dong perkaliannya. Lupa tadi. Yang Jadi di gini. bagian pengemasannya itu loh yang beda. Ini direvisi. Nah, kita mendapatkan hasil aljabar. Oh. Ini 12 juta. Untuknya ini kan ceritanya ini X. Ini Y. Nah, jadi untuk mencari X sama dengan 12 juta ditambah alokasi dari si Y. Kita dapat dari si Y kan si inspeksi ini yang 5 apa namanya? Si X ini dapat dari apa namanya? Si Y 10%. Ya. Makanya 0,1 itu 10%. Ini udah. Nah, kalau yang ini yang Y itu kan 18.900 tambah alokasi dari si X. Nah, alokasi dari si X ini kan 5% tuh, Wen. Iya. Tapi sebenarnya Kelebihan 105 kan dia kan. ya 105, makanya 5/105. Bukan 5% beneran, 5% kan 5/100. Persen itu per 100. Kalau ini beda 5/105. Dapat deh 0,48. 0,048. Masih bingung yang 7.547.657 dari mana itu? Gimana? Yang di bagian pengemasan 7 juta itu dari mana? 7 juta dapat berapa namanya? Mana nih? Inspeksi ya, inspeksi. Oh,
Ini nih 55 per 105 karena totalnya 105 nggak 100. Ini udah lama. Oh, 25.000. oke. Gitu. Kalau yang 6175 tuh juga 55 per 105 ya? 45 kan di buku tuh 45 tulisannya. Oke sih. Oh, oh. Yang ini Niki personalia yang 19586 itu kita tahu dari mana? Kan beda dengan hasil aljabari. Daftar udah azub. Ini 19586 Ya. penyesuaian biar 0. Biar 0. Iya, Sebenarnya kalau kalau lu nggak mau, kalau kalian nggak mau pusing gitu tuh, nggak pakai penyesuaian nggak apa-apa. Tuh. Tapi akhirnya di ujungin 0, dinolin gitu. Heeh. Makanya gua tulis pembulatan dari 15, dari mana? 19 pembulatan dari 1958. Yang mana sih? Oh, keterangannya kurang cuy. Ternyata. 5875479 dapat dari mana, Boy? Ini Ya, berapa namanya? Sin Personalia berarti mana sih 30 per persen? 100 itu ya? Iya 30 per 100. Dari Udah deh. 19 juta itu kan dikali 30. Iya, betul. Oke. Yang berkurang ini. Dah, selesai. Yes. Ya, paham. Terima kasih Bapak Niki, Bapak Peri, Bapak Ya. Priakan. Yoi. Aduh, akhirnya sudah selesai juga. Weh, Niki ulang sih yang metode langsung. Jadi langsung. Metode langsung sama aljabar ini sama aja gak sih pengerjaannya kalau dipakai per gitu? Sama aja. Oh, oh. Ini sama aja sih. Langsung itu tinggal ngikutin aja. Iya, nggak pakai aljabar lagi ya. Iya, nggak ada ketentuan, tinggal lo pindah-pindah aja. Tapi kok ada memungkinkan nggak dia nggak bisa pakai per gitu, misalnya 30 per 90 kalau nggak Oh, pakai. ada ini nih, yang ini nih. Maksudnya yang nggak sesuai gitu ya. Iya, Ini, itu kan 30 sama 60. 10-nya nggak kepake. Yang personalia. iya. Nah, artinya dia itu 30 per 90 yang si 6 juta. Ini 60 per 90. Gitu. Mungkin nggak sih nggak usah pakai pernya langsung dikali 30% gitu. Nggak, yang mana? Yang ini? Iya, Langsung. iya. Nggak, karena dia kan ini apa? Nggak, 10%-nya nggak kepake. Jadi artinya cuma 90 doang. Kenapa Makanya 10% nggak kepake? karena langsung, metode langsung itu yang departemen jasa nggak dapat bagian, Udah nggak dapat. dipakai ke departemen produksi semua ya. Langsung nggak memperhatikan ini bakalan nerima efeknya apa enggak si jasa yang lain. Jadi langsung aja, nggak mau pusing kalau langsung ini. Kalau aljabar kan nentuin dulu pengaruh-pengaruhnya. Oke. Yang ini nih mana ya? Ini kan si X, si Y
Itu kan pengaruh-pengaruhnya. Jadi dia kayak memperhatikan adanya hal-hal lain gitu, hal-hal gaib. Dah, sudah kelar. Terima kasih banyak Bapak Pria Akuntansi. Yo yo, masa. Yo banget banget. Gue mau besok gak mau tender ngantek. Kasih banyak Niki. Iya. Yo cabut ya gua. Bye kawan-kawan. Bye. Besok di ruang mana? Hah? Apa? Apa gue yang mana? Yang mana? Yang aku sama. Cuma kayaknya beneran punya Nuki sih. Soalnya kayak kita tuh penghitungan selalu yang di bagian tangan yang sama penghitungan. Nah, so 14 satu dua kali. Bawah sini. Cuma hasil B kita salah tahu sebenarnya. Ya, yang di bagian pengemasan. Sama. Tadi gue hitung-hitung itu salah. Tapi sengaja punya kita. Cuma sengaja di balance-balancing kayak. Tuh. Coba lu hitung yang bagian pengemasan itu. Hasilnya bukan 7.206 seharusnya. 709 7.900-an berapa gitu. Cuma dia diubah jadi gitu biar balance bawahnya. Dari 14.412 itu coba itu. Coba. Itu dikali sama ini departemen inspeksi. Berarti 55% kan? 55%. Iya, dia gimana? Apa dia sengaja dikurangin 5%? Wow, kering kali. Mm-mm. Cuma ya itu lah ribet. Iya, iya, iya. Mm-mm. Udah tapi pusing gua. Coba bercampur aduk. Oh, udah ditulis ngapain sih? Nambah beban hidup tuh ini. Asli, asli. Coba, coba.
Adalah Pang, semangat Pang. Siap, siap. Buat kalian jangan. Besok di A lagi kan ya? Oh ya, lebih kecil berarti. Buat-buat aja lah, jaga-jaga. Buat-buat aja jaga-jaga. Musim dari latihan. Ya, bisa sih nggak buat dari situ kotak. Ada yang beda sih, yang kadang nggak ada jurnal di latihannya kita yang nggak ikutin gitu kan. Kupang, ada ya. Oke, oke, semangat semangat.